Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti materi komputasi numerik ya. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan deret dan juga terkait dengan galat atau error. Ya, pada hari ini kita mulai saja ya terkait dengan deret. Ya, dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Slide berikutnya. Rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah tahulah ini ya, benda ini ya, kalkulator yang kita bisa beli dan juga kita pakai untuk menghitung ya, apakah itu menghitung soal-soal, menjawab soal-soal perkuliahan ya, ataukah untuk kebutuhan yang lain. Ya, kalau kita perhatikan di sini kalkulator berisi tombol-tombol ya. Tombol-tombol ada akar, ada X pangkat 2, ada sinus kosinus ya, tangen, dan juga ada eksponensial ya. Kemudian di sini kalau kita lihat atau kita perhatikan salah satu tombol ya, seperti sinus dan juga kosinus ya. Kalau kita sinus 30 ya, sinus 30 derajat, sinus setengah akar sinus sepertiga V misalnya ya, atau kosinus 1/6 V misalnya ya. Berapa nilainya? Kita masukin sinus, kemudian memasukkan derajatnya atau radiannya, besarannya, dan langsung terjawab berapa hasilnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini artinya bahwa setiap tombol yang ada di kalkulator itu ada programnya ya, ada programnya yang langsung bisa menghitung input yang kita berikan terhadap fungsi tombol tersebut ya. Jadi ada programnya ya. Dalam hal ini, dalam perkuliahan materi komputasi numerik ini, maka kita akan lihat sebetulnya sinus dan kosinus ini rumusnya apa ya, algoritmanya seperti apa ya, kemudian programnya kalau kita ingin coba seperti apa ya. Jika kita gunakan PHP, kita gunakan Python misalnya ya, seperti apa ya. Nah, artinya ini program apakah kosinus hanya sekedar nama, kemudian kalau kita masukin input kemudian keluar output ya kan. Ya, sebetulnya kosinus ini adalah sebuah fungsi yang diturunkan oleh rumusan yang lain ya. Dalam hal ini, dalam perkuliahan kali ini adalah sinus kosinus itu diturunkan dari deret ya. Marilah kita lihat berikutnya ya. Terkait materi ini adalah deret, yaitu deret Taylor yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ya. Jadi deret Taylor ini adalah tool yang sangat penting dalam metode numerik ya. Tool yang sangat penting dalam metode numerik. Dan deret Taylor adalah alat utama ya untuk menurunkan suatu metode numerik. Kemudian deret Taylor berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom ya, bentuk polinom. Jadi fungsi dalam bentuk polinom ada beberapa suku ya. Di dalamnya setiap suku berisi rumus ya, ataukah konstanta ya. Nah, kemudian fungsi yang rumit itu menjadi sederhana ya, dengan menggunakan deret Taylor. Jadi ini adalah
hal-hal yang mengenai deret Taylor. Nah, di sini adalah bagaimana bentuk dari deret Taylor. Ya. Kita lihat di sini, ya, fx adalah fungsi yang akan kita bentuk ke dalam deret. Kemudian kita ambil sebuah nilai x. Kita misalkan adalah x0. Ya, x0. Jadi x0 itu dimasukkan ke dalam fungsi f yang pertama. Ya. Kemudian suku yang kedua itu x dikurangin x0 dibagi 1 faktorial. Kemudian dikalikan x0 dimasukkan ke dalam fungsi turunan pertama dari f. Ya. Dimasukkan ke fungsi pertama dalam f. Suku yang ketiga itu x dikurangin x0 dipangkatkan 2 dibagi 2 faktorial. Kemudian nilai x0 juga dimasukkan dalam fungsi turunan kedua dari f. Kemudian suku yang keempat, ya, x dikurangin x0 dipangkatkan 3 ya, dibagi 3 faktorial. Kemudian x0 dimasukkan dalam fungsi turunan f yang ketiga. Ya. Kemudian suku yang kelima yaitu x dikurang x0 dipangkatkan 4 dibagi 4 faktorial. Kemudian x0-nya dimasukkan ke dalam fungsi f turunan yang keempat. Dan seterusnya, ya. Jadi, dan seterusnya ini artinya bahwa deret Taylor itu tak berhingga banyaknya. Maka untuk alasan praktis, deret Taylor dipotong sampai orde tertentu. Ya. Apakah kita mau sampai suku yang ke-10, ya, sehingga ada tersisa suku-suku yang lain, ya. Nah, suku tersebut akan menjadi ini galat atau residu atau sisa, ya, di Rnx-nya ini, ya. Tergantung kita akan potongnya di mana, ya. Jadi kalau kita misalkan di bawah ini adalah dipotong sampai ke suku yang ke n+1, ini suku itu atau ordo yang ke n, ya, suku ordo ke n, atau suku yang ke berapa? Yang ke n+1, ya, sehingga ada satu fungsi residu di sini, ya, fungsi residu sisa galat atau error, ya. Jadi artinya hasil dari deret ini adalah suatu pendekatan, ya, fungsi hampiran yang mendekati fx ini, ya. Jadi kita harus membuat bagaimana fungsi yang merupakan pendekatan ini, ya, akan mendekati fungsi fx ini sekecil mungkin errornya, ya, sekecil mungkin errornya. Jadi itu kegunaan dari deret Taylor, ya, untuk menghasilkan suatu fungsi yang mendekati fungsi sebenarnya, ya, dalam bentuk deret. Kemudian, ya, nah, dari deret Taylor tadi, jika kita memasukkan nilai x0 itu sama dengan 0, ya, apakah itu 0-nya derajat ataukah 0-nya radian, ya. Jadi di sini kalau sinus kosinus, ya, apakah dia radian atau derajat, ya. Maka deret Taylor-nya, ya, deret Taylor dari yang tadi kita kenal sebelumnya, maka akan kalau kita masukin x0-nya sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin, ya, yang merupakan deret Taylor baku
dengan memasukkan nilai X0-nya diganti dengan 0 ya. Sehingga tadi deret yang tadi jadi X0-nya diganti dengan 0 ya. Kemudian tadi yang ini adalah X dikurang X0 menjadi X dikurangi 0. Jadi X. 1 faktorial tetap. Kemudian X-nya 0-nya dimasukkan ke dalam fungsi turunan pertama. Kemudian suku yang ketiga adalah X dikurang X0 pangkat 2. Karena X0 sama dengan 0, maka menjadi X kuadrat atau X pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Kemudian X0 sama dengan 0 dimasukkan ke dalam fungsi turunan kedua. Dan seterusnya ya sampai tak terhingga. Jadi ini adalah deret Maclaurin dengan memasukkan X0 sama dengan 0 ke dalam deret Taylor. Ya. Berikutnya adalah, nah, kalau kita misalkan kita ingin menurunkan atau bentuk deret dari fungsi sinus, ya, dari fungsi sinus, maka berpatokan kepada deret Maclaurin tadi, ya, bentuknya kan seperti ini ya, Maclaurin tadi nih, ya, seperti ini nih. Ya, tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya ya, bentuknya kan seperti ini. Ya. Jika kita ingin sampai suku yang kelima atau sampai turunan F yang keempat, ya. Nah, kita harus mencari tiap sukunya, nilai tiap sukunya, ya. Misalnya di F0 ini, F0 ini berarti memasukkan nilai 0 ke dalam fungsi sinus, ya, fungsi sinus. Ini dia yang kita, ya, ini dia fungsi sinus. Kemudian fungsi sinus ini ya kita masukin 0 ya. 0-nya adalah 0 radian dan 0 derajat ya. Misalnya sinus dimasukin 0 ya. Dimasukkan 0. Masukin ke 0 jadi sinus 0 sama dengan 0 ya. Sehingga ini sama dengan 0. Nah, F0 sama dengan 0 ya. Ini dia proses perjalanannya ya. Karena sinus 0 itu sama dengan 0. Kemudian suku yang kedua, X dibagi 1 faktorial. Nah, F-nya diturunkan dulu menjadi turunan pertama, yaitu adalah kosinus. Ya, sinus turunannya kosinus. Kemudian kita masukin 0. Ya. Kosinus 0 ya adalah 1. Ya. Kosinus 0 adalah 1. Ya. Ini jadi F turunan pertama dengan masukkan nilai 0 sama dengan 1. Ya. Suku yang ketiga, X kuadrat dibagi 2 faktorial dikalikan turunan kedua. Nah, turunan keduanya apa? Ada turunan pertama dari turunan ke 1. Ya, jadi kosinus turunannya berapa? Turunannya ada menjadi min sinus, ya, negatif sinus. Sehingga kalau kita masukin menjadi 0, ya. Min atau negatif sinus 0 sama dengan 0. Karena sinus 0, 0, 0. Negatif 0, 0. Ya. Tidak bertanda. Ya. Tidak pernah negatif, kita tulis 0. Ya. Kemudian dikalikan X kuadrat dibagi 2 faktorial. Artinya juga sama dengan berapa? 0. Ya. Kalau ini menjadi X dibagi 1 faktorial. Ya. Kemudian suku yang keempat. Ya, suku 4 berarti kita pakai turunan yang ketiga, fungsi F-nya. Turunan ketiga adalah turunan pertama dari turunan kedua. Ya. Negatif sinus X di turunannya negatif tetap negatif, sinus turunnya menjadi kosinus. Jadi negatif kosinus. Ya. Masukin 0, cos 0 adalah 1. 1 kali negatif ya sama dengan negatif 1, ya. Negatif 1. Sehingga menjadi negatif X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Ya. Jadi sudah terbentuk ini. Ya. Kemudian turunan yang keempat. Ya, turunan keempat. Ya. Berarti turunan pertama dari turunan ketiga menjadi negatif kosinus. Ya. Kosinus turunannya adalah negatif sinus. Ya. Negatif kali negatif positif sinus.
Kemudian sinus 0 sama dengan 0. Ya, turunan keempatnya dimasukin 0 sama dengan 0 hasilnya, ya. Sehingga diperoleh benar-benar yang tidak 0 adalah X dibagi 1 faktorial negatif X pangkat 3 per 3 faktorial. Berarti ini tandanya positif. Ya, di sini positif, di sini negatif. Maka suku berikutnya adalah nilainya positif. Ya, bergantian tanda. Positif X pangkat 5. Nah, ganjil ya. Yang ini X-nya pangkat 1, ini X-nya pangkat 3. Ya. Maka hasilnya berikutnya adalah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Gitu. Ya. Dan seterusnya hasilnya seperti pola seperti ini. Ya. Seperti ini yang kita lihat bawah. Nah, ini. Maka kalau kita teruskan, ini bisa menjadi negatif X pangkat 7, bukan 6 ya. X pangkat 7, 7 faktorial. Ya. Terusnya lagi positif dan seterusnya. Ya. Nah, ini bentuknya akan berpola seperti ini. Jadi, sinus, ya, sinus X itu bentuk deret Maclaurin-nya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk modelnya, ya. Pemodelannya. Dan bagaimana untuk menyederhanakan model ini? Ya, seperti apa? Karena kalau sudah bentuknya sederhana, maka kita akan mudah untuk membuat algoritmanya. Ya. Berikutnya adalah tahap penyederhanaan model, ya kan? Nah, tadi kita sudah mendapatkan sinus X itu sama dengan deretnya seperti ini. Ya, deretnya seperti ini. Maka kita akan bentuk sederhananya. Seperti apa bentuk sederhananya? Ya, maka kita lihat pola tandanya tiap suku. Ternyata suku yang pertama itu tandanya adalah positif. Suku yang kedua adalah tandanya negatif, ya, pertama tandanya positif. Suku yang ketiga itu bertanda positif. Suku yang keempat bertanda negatif. Jadi tandanya berulang-ulang. Maka kita harus membentuk, ya. Jika kita menggunakan nilai indeks I, ya, indeks I dengan I-nya ya dimulai dengan nilai 1 sampai tak terhingga, ya. 1 sampai tak terhingga, maka kita harus bagaimana membentuk rumus umum, ya, rumus umum untuk untuk menjadikan bahwa suku pertama itu positif, suku yang kedua negatif, suku yang ketiga positif, ya. Maka kita harus karena ini untuk negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif, maka kita gunakan nilai min 1, ya. Negatif 1. Negatif 1 pangkat apa? Ya, kalau suku pertama saya jadi positif. Kalau kitanya min 1, negatif 1 pangkat I, maka negatif 1 pangkat 1. Hasilnya adalah negatif 1. Nggak mungkin, ya kan? Padahal dia harusnya positif nilainya. Maka kita tambahkan 1. Jadi pangkatnya menjadi I tambah 1. Sehingga kalau kita masukin suku pertama, I sama dengan 1, maka 1 tambah 1, 2. Negatif 1 pangkat 2, berarti negatif 1 kali negatif 1. Hasilnya positif. Betul, ya. Kalau kita ambil suku yang kedua harusnya negatif nih, ya. I sama dengan 2, berarti 2 tambah 1 pangkatnya. Jadi negatif 1 pangkat 3. Ya, negatif 1 pangkat 3 berarti hasilnya negatif. Betul, suku yang kedua adalah negatif. Ya. Jadi pola ini, rumus ini kita bisa pakai untuk pergantian tanda positif negatifnya, ya. Jadi sudah benar untuk itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah
X pangkat, suku yang pertama adalah X pangkat 1 atau ya X ya. Suku yang kedua adalah X pangkat 3. Suku yang ketiga adalah X pangkat 5. Maka ini adalah bentuk barisan bilangan ganjil, ya kan? Kalau kita masukin 1, suku yang pertama, maka harus menjadi pangkat 1. Kalau dia suku kedua, maka pangkatnya pangkat 3. Suku yang ketiga ada 5, maka pangkat X-nya harus sama dengan 5. Nah, berpatokan dengan nilai I, ya, maka kita mempunyai rumus. Ya, ini hasilnya adalah ini, ya, rumusnya 2 pangkat I. 2 pangkat X pangkat 2 kali I dikurang 1. Jadi kalau I-nya 1, suku yang pertama, 2 kali 1 dikurang 1. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Betul bahwa X-nya suku yang pertama, X-nya pangkatnya 1. Suku yang kedua kita lihat, harusnya pangkat 3. Ya, kita masukin I sama dengan 2. 2 kali 2 dikurangi 1. Jadi 4 dikurangi 1. 3, benar. Ya. Untuk suku yang ketiga, harusnya 5 nih. I sama dengan 3. 2 kali 3 dikurang 1. 6 dikurang 1. 5, benar. Artinya benar untuk rumus pangkatnya ini. Ya, kita bisa pakai. Nah, kemudian untuk yang bawahnya penyebutnya. 1 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial. Ya. Maka polanya kan sama dengan pangkat yang di atas tuh, pangkat X-nya. Ya, sama berarti faktornya adalah 2 kali I dikurang 1 faktorial. Nah, ini jadi bentuk atau model sederhana dari sinus yang dalam bentuk deret Maclaurin. Ya. Ya, inilah bentuk sederhananya. Nah, inilah yang bisa dipakai atau kita bisa terapkan algoritmanya. Ya, kita bisa terapkan algoritmanya nih. Ya. Lanjut lagi kita ya. Nah, ini adalah bentuk model yang sudah sederhana, ya, bentuk model yang sederhana. Nah, bentuknya seperti ini, maka kita bisa hitung, kita bisa buat algoritmanya, ya. Kita bisa buat algoritmanya. Ya. Nah, karena sini dalam bentuk X, maka X satuannya adalah radian. Ya. X satuannya adalah radian. Sehingga kita inputnya X itu dalam bentuk radian. Ya. Nah, untuk biasanya kan kita menghitungnya, masukkan 30 derajat. Ya, 30 derajat. Kemudian 45 derajat, 60 derajat, ya. Nah, itu adalah inputnya. Ya, inputnya seperti itu, ya. Nah, kalau demikian, ya, karena di sini inputnya adalah X-nya adalah radian, maka kalau kita secara sederhana, maka kalau kita X-nya sama dengan inputnya adalah nilai Y-nya lah, Y-nya itulah derajat, ya. Kalau sini 30 derajat, kan seharusnya X-nya adalah 1/6 V radian, ya kan? 1/6 V radian. Kalau Y-nya sama dengan 45 derajat, maka X-nya harus sama dengan 1/4 V radian, ya kan, ya? 4 V radian. Nah, kalau Y-nya sama dengan 60 derajat, X-nya adalah 1/3 V radian, kan gitu. Nah, jadi harus kita bentuk seperti itu, ya. Jadi harus kita bentuk dari derajat ke radian. Nah, rumusnya apa sih, kan gitu. Jadi kan rumusnya apa, ya. Jadi kalau kita mau merubah jadi radian, jadi Y radian, maka kan harus rumusnya menjadi, kalau Y-nya sama dengan 60 derajat, ya kan, berarti kan sama dengan X-nya itu sama dengan 60 derajat dibagi 180 dikalikan V, kan gitu rumusnya.
Jadi 60 per 180 kali V. Kan gitu. Nah, inilah yang menjadi, kalau Y-nya 60 derajat, maka rumus X-nya konversinya seperti ini. Jadi, berarti rumusnya adalah X sama dengan, kalau inputnya Y dalam derajat, maka X-nya harus sama dengan Y dibagi 180 ya kali V. V-nya berapa? 3,14. Nah, itu kalau kita inputnya di sini mulai dari derajat ya. Kalau mulai derajat, maka rumusnya kita bisa aja ya, inputnya Y-nya bebas ya kan, inputnya Y. Ya, input misalnya Y kan gitu ya. Kemudian berarti X-nya adalah sama dengan Y dibagi 180 dikalikan V. Nah, V-nya berapa? 3,14. Itu juga harus dinyatakan ya. Jadi V-nya juga harus dinyatakan di dalam algoritmanya ya. V sama dengan 3,14. Seperti itu. Ya, X-nya nanti bukan derajat lagi tapi radian ya. Seperti itu. Jadi Y-nya, kalau Y-nya inputnya derajat, maka rumus konversi ke X-nya sama dengan Y dibagi 180 dikalikan ya, dikalikan V. Nah, dikalikan V. Nah, V-nya berapa? Oh, V-nya di sini adalah sama dengan 3,14 ya. Itu kalau mau diletilkan di algoritmanya ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini ya. Kembali ke rumus ya, rumus yang di sini. Nah, yang masih di dalam sigma ini masih ada proses ya, masih ada proses, yaitu proses faktorial ya. Di dalam ini sigma ini ada proses faktorial ya. Tapi kalau kita mau lihat di sini, artinya ya, secara umum ya, ini harus kita ganti atau kita nyatakan dalam variabel apa nih ya. Itu dulu pertama ya, variabel apa ya. Dari mulai sigma itu I sama dengan 1 sampai tak terhingga itu harus kita nyatakan dalam bentuk variabel apa, dinyatakan variabel. Nah, kalau kita lihat di sini berarti dia sama dengan ini nih. Nah, berarti ini semua dinyatakan ke dalam bentuk dinyatakan dalam variabel nilai sinus. Nah, nilai sinus. Nah, jadi variabel yang bentuk sederhana ini atau model sederhana ini ya, sigma ini kita nyatakan dalam variabel nilai underscore sinus. Nah, ini dia. Nah, nilai awalnya itu sama dengan 0 ya. Sigma kan untuk menghitung sigma, nilai awal dia harus sama dengan 0 ya. Maka nilai underscore sinus ini sama dengan 0. Nah, kemudian baru kita beralih ke sigmanya. Oh, sigma itu dari I sama dengan 1 sampai tak terhingga. Ya, 1 sampai terhingga. Nah, kita nyatakan kan for I sama dengan 1 to N. Nggak mungkin tak terhingga. Ya, harus ada nyatakan mau sampai berapa nih N-nya. Mau sampai 100, 200, 300, terserah. Ya, 1000 juga boleh, terserah. Berarti kita butuh ada berapa? Ada 1000 suku misalnya. Kalau N-nya 100 ya ada 100 suku. Ya. Nah, ini dari for yang ini sampai ini ya, ada kita nyatakan dari for I 1 sampai N ya. Jadi bukan tak terhingga ya, harus kita kasih batasan. Mau berapa loopingnya nih? Mau berapa sigmanya? Mau berapa sukunya ya? N-nya itu sukunya. Nah, kita tulis ini pengulangannya sampai yang N4 ini algoritmanya. Nah, kemudian di dalam sigma ini masih ada proses hasil yang harus berulang nih, yaitu faktorial. Ya, faktorial di sini 2 kali I dikurang 1 faktorial. Nah, untuk menghitung faktorial ini juga harus dinyatakan nih, 2 kali I-nya ini dikurang 1 faktorial itu apa? Ya. Nah, ini harus dinyatakan dalam satu variabel. Nah, ini kita nyatakan variabel, kalau kita program yang algoritma di sini, kita nyatakan dalam variabel nilai faktor underscore faktorial. Nah, ini dia. Nilai awalnya sama dengan 1.
ya, nilai awalnya sama dengan 1. Karena dia mengalihkan, ya. Kalau 2 faktorial kan berarti 1 kali 2. 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3. 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ada terjadi pengulangan perkalian, ya. Nah, itu pengulangan perkalian sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak, kalau yang n faktorial berarti sebanyak n kali. Kalau 3 faktorial berarti sebanyak pengulangan 3 kali faktorial, 3 kali, ya. Sehingga kalau rumusnya 2i min 1 faktorial, nah, caranya di sini for-nya J, bedain variabelnya. Kalau yang tadi sigmanya adalah I, maka yang untuk faktorial kita pakai variabel J. J 1 sampai, nah ini adalah faktorialnya, 2 kali I min 1. Ya. Kemudian pengulangannya apa? Nilai faktorial yang sama dengan 1 ini, rumusnya adalah nilai faktorial sama dengan nilai faktorial dikalikan J-nya, variabel pengulangannya ini. Indeksnya J-nya ini, itu yang dikalikan. Nah, ini akan menghasilkan nilai 2i sama dengan dikurang 1 faktorial. Itulah penghitungannya, ya. Nah, i-nya bergantung apa? I-nya bergantung di for-nya ini, ya. Ini yang akan di ini, ya. Tergantung i-nya, faktornya itu kan. Kalau i-nya 3 berarti 2 for j sama dengan 1 tuh 2 kali 3 dikurang 1, ya. Karena i-nya ini kan bergantung dengan yang di faktorialnya adalah i-nya itu bergantung dengan nilai i yang ada di sigma, ya. Maka dia seperti ini. Rumus umumnya seperti ini untuk algoritmanya, ya. Nah, setelah faktorial ketemu, maka akan menghitung nilai sinusnya. Yang variabel sigma ini kan kita nyatakan dalam bentuk variabel sinus. Jadi nilai sinus sama dengan nilai sinus tambah, nah, tambah apa? Yang rumus dalam sigmanya. Di minus negatif 1 pangkat, ya, i tambah 1, ya, sama sesuai dengan yang ini, dikali x pangkat 2 kali i dikurang 1 dibagi nilai faktorialnya, ya, dikurangi nilai faktorialnya, hasil perhitungan faktorial yang ada di dalam sigmanya ini. Jadi setiap i akan menghitung nilai faktorial. Setiap i ada menghitung nilai faktorialnya, ya, dari 1 sampai n. I-nya 1 sampai n. Nah, sehingga kalau for i-nya 1 sampai n berakhir, maka nilai sinusnya akan diketahui berapa hasilnya, ya. Sinus 30 derajat adalah sama dengan setengah, ya. Kalau program ini dengan pengulangan sebanyak n, berapa kali? Apakah kita kan tentukan tadi bebas n-nya 1000 kali atau 100 kali, n-nya sama dengan 10.000 misalnya. Nah, akan kita lihat berapa nilai sinusnya. Bisa jadi berbeda dengan n yang kita ambil, berbeda, ya. Dengan n-nya 100, dengan n-nya 1000, dengan n-nya 10.000 bisa jadi berbeda. Dan itu akan mendekati nilai dari metode analitiknya, hasil perhitungan metode analitiknya, yaitu bahwa sinus 30 derajat adalah setengah, maka akan mendekati setengah hasil perhitungan ini, ya, menggunakan algoritma ini, ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana programnya. Berikutnya bagaimana kita membuat programnya, ya. Kita ini kan adalah algoritmanya, ya kan, di slide ini adalah algoritmanya. Nah, bagaimana pemrogramannya, ya, kita lihat. Nah, ini adalah algoritmanya, ya. Kalau kita samakan di sini, ya, bahwa kalau ketika kita buat programnya, maka otomatis kita harus membuat yang lengkap. Nah, ya, mungkin di sini di algoritma tidak menyebutkan n-nya berapa, ya kan, tapi kita di sini harus menyebutkannya berapa nilai n-nya. Mau 10, 50, 100, ya kan, nanti akan ada error kan, ada galat di situ. Kalau n 10 berarti kan cuma suku 10, ada 10 suku. 50 ada 50 suku, berarti ada sisa suku yang 51, 52, 53 ada sisa di situ, ya. Ada sisa atau residu, ada galat di situ, ya. Karena di deretnya itu sampai tak terhingga, ya. 1000, ya, itu kan 10.000. Itu n-nya, ya. Seperti tadi, ya, ini sigmanya. V-nya 3,14. Ini kalau kita misalkan adalah kita hanya untuk menghitung yang berapa derajat ini? 1/6 V, yaitu 30 derajat. Ini kita ambil contoh kalau kita inputnya
apa namanya, hanya untuk menghitung yang 30 derajat misalnya ini. Ya, setengah 1/6 V, ya, berarti 30 derajat. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa saja menginputnya itu dalam bentuk derajat, kemudian dikonversi ke dalam bentuk radian, ya, bentuk radian. Tadi sudah saya nyatakan bahwa bentuk radian itu kalau Y-nya adalah bentuknya adalah derajat, maka X-nya sama dengan derajatnya dibagi 180, ya. Jadi kalau tadi inputnya di sini, kalau kita inputnya Y-nya bebas ya. Kalau inputnya Y-nya adalah derajat, maka untuk X-nya kita ubah menjadi Y dibagi 180 dikali V, kan gitu. Ini adalah, nanti ini bentuknya adalah radian X-nya. Ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan saja, bebas ya. Kalau misalnya kita inputnya bebas, derajat apapun kita bisa hitung, ya, kita seperti itu. Nah, bebas, bisa aja. Jadi Y-nya dalam bentuk input, ya. Kemudian rumusnya untuk yang derajatnya kita ubah, yang 1/6 V itu kita jadikan Y dibagi 180 dikalikan V, ya. Seperti itu, ya. Nah, baru kita masukkan seperti algoritmanya, ya, sesuai dengan aturan bahasa Python-nya, ya. Ya, seperti kata Python-nya, kemudian ya for-nya juga sama, ya. Kemudian sama di sini nilai faktorialnya, pengulangan J juga sama di sini, ya. Kita gunakan ini, ya. Di belakang tambah 1 bahwa kalau kita N-nya 10 itu akan berarti hitungnya sampai 10, ya. Tapi cuma sampai 9 N-nya. Maka ditambahkan 1 supaya kalau N-nya pengen 10, N-nya 10, maka supaya 10-nya ikut maka tambahkan 1. Ya, karena ujungnya ini kita mau masukin 10, maka hitungan sampai 9, ya. Kalau memang kita mau 10, maka kita gunakan N-nya itu ditambahkan 1, ya. N-nya misalnya di sini 10, ya, misalnya N-nya sama dengan 10, maka di range-nya ini sebetulnya harus 11, ya, supaya suku yang 10 dihitung, maka N ditambahkan 1, ya. Nah, kemudian sama seperti tadi di algoritmanya, ya, ini sama. Kemudian juga rumusnya untuk yang nilai sinus yang kita akan cari, ya, juga sama, ya. Jadi nilai sinus sama dengan nilai sinus ditambah negatif 1 pangkat, ya, pangkat itu bintangnya 2, ya. Dipangkatkan I tambah 1 dikali X pangkat 2 kali I dikurang 1 dibagi nilai faktorialnya, ya. Sehingga kita akan mendapatkan nilai sinusnya itu berapa, ya. Nilai sinusnya berapa, ya. Kalau kita anggap tadi bahwa kalau kita contoh 30 derajat kan sinusnya setengah, ya. Berarti ada nilai error di sini, ya, nilai sinusnya dikurangi oleh 0,5 ini, ya, absolut berarti ini kita ambil nilai positif, selisih dari nilai sinus dikurang 0,5 itu hasilnya positif. Apapun negatif akan, kalau kena fungsi ABS atau absolut, akan menjadi nilai positif, ya. Jadi ada error sebesar itu, ya, untuk menghitung errornya. Kemudian dari program Python ini mungkin bisa dicoba, ya, berapa hasilnya, ya, berapa hasil dari misalnya untuk 60 derajat, 45 derajat, ya. Kita bandingkan dengan yang kalkulator lah, ya, dengan kalkulator misalnya, ya, itu selisihnya berapa, ya. Walaupun kalkulator juga pendekatan kepada nilai dari hasil perhitungan metode analitiknya, ya. Demikian, ya, ini adalah tadi kita ingin membentuk sinusnya, itu deretnya seperti apa sih, deret Maclaurin-nya seperti apa. Kemudian deret Maclaurin adalah merupakan modelnya dari sinus. Kemudian disederhanakan model tersebut menjadi dalam bentuk sigma. Dalam bentuk sigma itu lebih mempermudah untuk membuat algoritmanya, ya. Algoritma yang sudah kita buat, kita implementasikan ke dalam bahasa. Misalnya di sini ada bahasa Python, ya, sehingga kita bisa melihat hasilnya seperti apa, ya. Nah, demikian, ya,
materi terkait dengan deret ya, mungkin kita akan bahas lebih detail lagi ya untuk fungsi-fungsi yang lain ya, seperti kosinus, tangen, eksponensial ya, E pangkat X ya, kita bandingkan ya, yang hasil perhitungan dengan kalkulator dengan hasil perhitungan algoritma yang kita buat menggunakan Python. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.